pulang dari Goa waktu itu dalam kondisi kurang sehat. Kemudian kami bertemu tanggal 3 April. Tanggal 3 April kami bertemu dengan beliau. Nah, waktu itu beliau belum dikategorikan sebagai pasien yang positif. Dan kami ketemu tanggal 3 April dan kami menawarkan propolis dengan beliau. Waktu itu dia ngambil 2 kotak, waktu itu propolis 30 ml 2 kotak. Tidak saya konsumsi. Nah, sampel darah beliau itu rapid test itu sudah diambil tanggal 30 Maret. Jadi hasilnya belum keluar. Nah, ketika tanggal 8 April keluar hasil rapid testnya itu bahwa dia positif COVID-19. Tapi sudah beberapa hari minum propolis. Jadi ketika dia dijemput dari rumah menuju rumah sakit, dia sudah dalam kondisi sehat, dalam kondisi segar karena setelah minum propolis. Nah, alhamdulillah, disitulah kemudian keajaiban terjadi. Karena saya juga pernah kontak dengan beliau, maka saya menjadi ODP. Saya menjadi ODP, ikut di karantina di tempat khusus. Karantina di tempat khusus waktu itu. Nah, berarti dia juga diisolasi di rumah sakit, saya diisolasi di ruang karantina khusus. Nah, kami saling kontak-kontakan lewat lewat WA. Dan dia merasakan kondisi tubuhnya semakin baik di ruang isolasi. Dan dia memutuskan, tidak Pak, saya join. Saya join. Akhirnya dia join dalam kondisi diisolasi dan saya juga sebagai leader yang mengajak dia juga dalam kondisi saya diisolasi juga. Akhirnya dia kirimkan data dan diteruskan ke stokis. Prosesnya oleh Pak Bayu dari stokis Lombok Timur dan dibawa ke ruang isolasi. Dan disitulah kemudian dia bertanya-tanya, ini bisnis luar biasa. Saya diisolasi, leader yang membimbing saya juga sedang diisolasi, dan saya bisa join. Dan luar biasanya lagi, di ruang isolasinya beliau, itu juga ternyata ada beberapa pasien yang mau konsumsi propolis. Dan setelah saya hitung-hitung selama dia diisolasi di ruang kurang lebih hampir 20 hari, ternyata dia bisa menjual propolis secara online itu hampir 1 juta dia menjual propolis itu. Itu luar biasa. Nah, kemudian juga alhamdulillah swabnya keluar dan dia negatif. Dan akhirnya dia bisa keluar dari rumah sakit dan di setiap profil WA-nya itu dia selalu tulis, ini salah satu asbab, saya rutin minum propolis. Nah, itu bagi dia. Nah, bagi saya pribadi, waktu saya masuk hari ke-13 di karantina di tempat khusus, itu di sebelah kamar saya itu ternyata ada perawat juga yang dikarantinakan juga. Ternyata dia juga hasil rapid testnya itu reaktif. Saya tanya sama dia, kok Bapak bisa reaktif, kan Bapak perawat di puskesmas? Ya saya nggak tahu, mungkin saya dapat dari orang yang datang di puskesmas atau bagaimana. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol dengan beliau, saya bilang saya juga punya teman Pak, dia juga positif corona dan sekarang di rumah sakit. Dan alhamdulillah saya menyarankan dia minum propolis. Propolis? Yang mana itu Pak obatnya? Saya tunjukin propolis yang 30 ml ke dia. Wah, ini dia. Dia tidak tanya apa fungsi dan sebagainya, dia cuma nanya, Pak, harganya berapa Pak? Saya bilang, oh kalau 1 botol 400.000. Oh ya sini. Dia masuk ke kamarnya mengeluarkan uang 400.000. Terus saya bilang, Pak, kalau Bapak mau murah ngambil 2 Pak. Oh ya sudah, saya tambah berapa? Bapak tambah aja 500.000. Dia masuk lagi mengeluarkan masuk. Dan saya merasa, wah ini saya diisolasi tapi kok bisa jualan sama orang di sebelah kamar saya. Alhamdulillah, setelah pulang dari karantina itu saya membawa uang cash dari karantina itu 600.000 bekas jualan propolis di ruang isolasi. Nah, ini kemudian saya ngerasain bahwa dalam kondisi yang seperti ini propolis itu betul-betul menjadi alat kepada siapapun. Dan ternyata setelah saya dialog dengan tetangga kamar saya yang perawat itu, justru saya merasakan justru mereka yang sangat merasa takut. Jadi ketika saya ngomongin propolis, dia tidak berpikir 2 kali lagi, mana Pak obatnya. Dan alhamdulillah komunikasi saya dengan dia sampai hari ini berlanjut, dan ini bagi saya seperti dibilang sama leader saya Pak Baita Sampo, luar biasa. Beliau bilang ini corona membawa berkah, dan alhamdulillah saya juga kaget ya. Bonus saya bulan April itu kok beda banget sama bulan yang lain meningkat.
Padahal saya dalam kondisi di isolasi. Saya hitung-hitung total saya isolasi itu 23 hari. Jadi selama 23 hari saya nggak kemana-mana. Tapi kok bonus bulan itu luar biasa ya. Nah ini luar biasa bagi teman-teman. Media ini justru memberi bukti yang luar biasa bahwa dalam kondisi yang seperti ini terbalik di luar pikiran kita sebagai orang yang wah kalau kondisi begini mungkin bisnis nggak bisa jalan, justru sebaliknya. Nah, teman-teman semuanya ini luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh leader saya Pak Bayi, saya katakan ini adalah emas yang jangan disia-siakan. Lakukan, kerjakan setiap saat dalam kondisi apapun, dan ini betul-betul secara pribadi saya merasain. Alhamdulillah selama saya di isolasi itu saya dapat member baru berapa ya? 1, 2, 3, 4, sekitar 5 lah kurang lebih itu di jaringan yang baru dari pasien COVID-19. Jadi teman-teman semuanya, mungkin kamar bisa membatasi fisik Anda, tapi pikiran Anda bisa kemana-mana dengan pikiran yang tetap positif. Demikian dari saya, Bu Dokter. Terima kasih. Dan saya sampaikan kepada leader saya yang luar biasa, Pak Wahyu Sisongke, selama ini selalu memberi saya semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.